Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Tadinya mood video ini sepertinya akan agak sedikit mengesalkan gitu. Karena ada pengumuman dari KPU akan eh, mengeluarkan ijazah dari dokumen yang bisa diakses oleh umum. Nah, saya melihat ini Jokowi ngeluarin pasukan yang selama ini tidak terlihat begitu ya, SWAT-nya nih, pasukan khususnya nih. Karena selama proses ijazah ini berlangsung, yang tidak pernah ngomong itu KPU. Yang mana pada akhirnya KPU ngomong akan melindungi ijazah, begitu. Yang mana kalaupun begitu ya agak mengkhawatirkan dan tidak begitu ya. Mengkhawatirkannya karena itu bisa dipakai saat ini, tidak mengkhawatirkannya orang yang meminta dokumen itu bisa memperlakukan prinsip hukum, yaitu suatu hukum tidak berlaku surut. Itu bisa ada perbincangannya lah. Nah, sampai-sampai saya mengatakan demikian, seperti ini ya. Oh, ini udah habis sudah habis peluru nih Jokowi ini. Karena memang KPU ini dia mau tidak mau ya, dari apa yang saya rasakan lah demikian begitu. Ini sangat menguntungkan karir politiknya Joko Widodo. Itu dari apa yang saya rasakan ya. Kenyataannya bagaimana saya tidak berani berkata apa-apa, cuman saya rasakan demikian. Nah, sampai saya itu mau bikin video mengenai hal itu. Ternyata sorenya, jadi ini tadi malam kan ya. Sorenya itu ternyata sudah dianulir oleh KPU. Lah seneng lah saya begitu ya. Ada nggak senangnya juga sih. Nggak senangnya itu sebagai konten kreator maunya agak lama isunya sebagai konten kreator ya. Kan lumayan nih kita punya tema bisa agak dipanjangin begitu. Tapi kalau sudah selesai ya nggak perlu dipanjangin ya nggak perlu dipanjangin. Berarti sudah selesai. Nah tetapi ya saya ingin menggarisbawahi di sini sampai detik ini, sampai saat ini, sampai titik ini Jokowi benar-benar hancur ya. Benar-benar hancur. Kekuatan politiknya itu sudah habis. Tersisa tinggal beberapa menteri yang ada di Prabowo, kemudian Kapolri. Ya, itu dihabisi, selesai, sudah. Nah, paling nanti kesananya kan ada 9 haji tambah versus 9 naga begitu ya, sudah pertandingan oligarkinya nanti ke sana tuh. Nah, itulah ini semakin seru sebetulnya. Akan kita saksikan dulu ya bagaimana KPU ini tadinya berusaha untuk melindungi ijazah sebagai dokumen yang tidak bisa diakses secara umum. Dan ini sudah ada talk show-nya di iNews kalau tidak salah, Roy Suryo. Tadinya saya juga mau mereaksi itu, tapi ya udah nggak perlu karena ini malah menjadi seru begitu. Kita saksikan dulu ya perkataan dari ketua KPU-nya ini. Dengan pengaturan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang 14 tahun 2008 yang intinya secara umum atas data-data seseorang, para pihak yang nanti kalau kita atur di pencalonan presiden wakil presiden, termasuk data-data yang ada saat ini, itu berkaitan dengan data-data yang dikecualikan yang diatur di pasal 17 huruf G dan huruf H, itu harus dia bisa dibuka atas persetujuan yang bersangkutan atau karena bentukan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi pasal 18 huruf K ayat 2. Jadi pada intinya kami hanya menyesuaikan pada dokumen-dokumen tertentu yang ada dalam tanda kutip aturan untuk dijaga kerahasiaannya, misalnya berkaitan dengan rekam medis, kemudian dokumen sekolah atau ijazah dan seterusnya, itu ya yang bersangkutan yang harus diminta. Oke, sebentar. Nah, sampai sini ya saya melihat ada usaha untuk KPU ini menjaga ya. Dalam pengertian menjaga di sini menutupi begitu ya. Menutupi ijazah siapapun itu ke depannya, terkhusus saat ini Jokowi dan Gibran, dari permintaan awak media ataupun orang-orang yang berkepentingan untuk meminta bukti real adanya ijazah atau tidak di KPU. Nah, KPU kan nggak bisa cuman ngomong,
Oh saya nggak bisa ngasih, kan nggak bisa begitu KPU, nggak bisa seenaknya. Mereka itu harus punya landasan hukumnya. Nah landasan hukum inilah yang mereka coba untuk buat. Yang mana waktu pertama kali mendengar berita ini cukup terkejut saya ini. Loh KPU kok tiba-tiba seperti ini? Biasanya KPU itu nanti dikeluarinya kalau masa kampanye. Jadi harusnya KPU sekarang jangan turun dulu, seharusnya turunnya nanti 2009. Ya kalau misalkan mau dekat-dekat 2008 lah begitu ya. Nah ini kok udah mau keluar sekarang nih. Wah saya rasa ini termul-termul sudah tidak bisa diharapkan ya. Kemudian kekuasaan, cengkeraman-cengkeraman politik yang ada di Pak Prabowo sekarang juga sudah tidak bisa diharapkan. Tapi ini kuat nih KPU nih, begitu. Saya pikir tadinya demikian. Nah, jadi yang berusaha dilindungi itu, yang padahal data pribadi itu dia dilindungi dalam pengertian apabila ada yang meminta tidak boleh diberi kecuali dengan seizin pemilik dokumen resminya itu sebelum diserahkan ke KPU tentunya. Itu untuk menghindari perbuatan-perbuatan kriminal. Itu pernah saya bahas seperti alamat rumah, kemudian catatan medis begitu. Alamat rumah ya gimana kalau misalkan nanti disatroni begitu ya rumahnya. Kemudian rekam medis, itu bagaimana kalau misalkan ternyata seseorang ini memiliki alergi akut terhadap sesuatu dan itu bisa menjadi permasalahan yang mengancam bagi sang pemilik data itu. Nah kalau ijazah kan nggak ada ke sana, nggak ada alamat kan di dalam ijazah itu tidak ada data-data yang memungkinkan untuk misalkan melaksanakan kriminal di sana, cuman mau memastikan saja. Nah apabila ini ditutup pada akhirnya ya konsekuensinya besar ke sana. Konsekuensinya apa? Bisa jadi ya kalau misalkan tadinya orang-orang yang memang tidak memiliki ijazah resmi, sebentar. HP on. Balik lagi ya. Bisa jadi orang-orang yang tidak memiliki ijazah resmi itu mainnya dengan KPU tuh. Sudah tidak dengan pasar pramuka lagi, sudah tidak dengan kampus odong-odong lagi, sudah nggak ke sana larinya, tetapi larinya itu sudah langsung ke KPU, yang mana KPU bisa bermain di sana. Kemudian ini kemungkinan loh ya, kemungkinan dikatakan saja ijazahnya ada, tutup saja begitu, bisa demikian. Jadi ini merupakan permasalahan yang serius, dan kalau misalkan orang-orang sampai bereaksi secara serius, bahkan sampai DPR juga mempertanyakan hal ini, wajar ya, karena ini akan merusak akhirnya tatanan di dalam pemenuhan syarat untuk menjadi kontestan politik. Kemudian atau atas putusan ini. Tapi apa sih Pak dasarnya ketika KPU membuat keputusan 731 itu? Menyesuaikan undang-undang keterbukaan informasi publik. Ya. Tapi belakangan di media sosial dibilang kalau KPU membuat keputusan 731 ini dan tanda kutip untuk melindungi Presiden Joko Widodo tuh Pak. Tidak ada yang dilindungi karena ini ada uji konsekuensi yang harus kami lakukan ketika ada pihak meminta di PPID kami. Jadi ada informasi-informasi yang lembaga itu kemudian harus mengatur mana yang dikecualikan, mana yang tidak. Sebentar. Nah berkaitan dengan data itu ada data-data yang harus atas persetujuan yang bersangkutan dan juga putusan pengadilan. Oke, bentar, yang mana nanti ijazah mau dimasukkan tuh, yang mana seharusnya tidak dimasukkan. Nah, dikonfrontasikan tadi, ini melindungi Jokowi, langsung tidak ada begitu. Ini kayaknya udah tahu juga bakal ada pertanyaan seperti itu, dan kita nggak percaya begitu. Saya tidak mewakili siapa-siapa di dalam berbicara begitu ya. Saya tidak percaya itu tidak ada upaya untuk melindungi Jokowi. Kenapa? Karena waktu yang terlalu berdekatan. Kalau di dalam ilmu mantik itu, bukan ilmu mantik ya, kalau di dalam ilmu kalam kita sebut itu sebagai tarotub adi. Memang ya secara case ini belum ada kejadian sebelumnya, memang belum. Tetapi dari pola ada kasus kemudian ada perlindungan, ini ada polanya. Ya, ada polanya tuh. Mau menjadi wakil presiden, kemudian tiba-tiba ada tiba-tiba MK mau merevisi begitu ya syarat untuk menjadi wakil presiden. Itu banyak sekali yang terjadi di masa Pak Jokowi, dan ini saya lihat sebagai benteng terakhirnya di KPU ini keluar sekarang supaya menutup hal itu. Memang pengakuan tidak akan ada, dan permasalahannya ya orang-orang yang bergelut di dalam politik praktis itu kita agak susah percaya begitu. Itu permasalahannya. Banyak quote-quote lah yang mengatakan demikian ya. Kalau politikus itu diam, itu bukan tandanya setuju. Kalau bilang itu tandanya tidak setuju begitu. Kalau bilang iya, itu tandanya masih ragu. Itulah
ada quote-quote seperti itu. Meskipun KPU ini tidak bisa dikatakan sebagai pelaku politik praktis karena mereka itu katakanlah wasitnya begitu ya. Tetapi dari apa yang terjadi belakangan ini tidak bisa saya mengatakan ada kenetralan, ada netralitas dalam KPU. Tidak bisa. Itu yang saya rasakan begitu ya. Nggak bisa minta bukti apa-apa. Wong itu dari apa yang saya rasakan begitu. Dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan. Itu berarti termasuk ijazah Iya, sama nah, riwayat itu? Iya, kalau riwayat itu enggak. Kan ada data yang tidak terkait dengan itu. Kalau dalam pencalonan presiden kemarin misalnya visi misi sama daftar riwayat itu langsung dibuka. Yang hanya berkaitan dengan data yang dikecualikan atau data yang persetujuan yang bersangkutan atau putusan pengadilan untuk dibuka saja. Jadi itu tidak semua data. Pejabat publik sebenarnya bukannya harus masyarakat juga tahu. Ya tapi kalau itu kemudian orangnya ada kan silakan minta orang kan gitu. Aturannya kan harus persetujuan. Silakan dilihat di pengaturan yang terbuka. Jadi kami hanya melihat dan memegangi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berkaitan dengan menyusun aturan atau Nah ini kan jadi ada upaya, intinya begitu ya, ada upaya yang belum masuk ini yaitu ijazah. Yang mana secara urgensi ijazah visi misi itu berbeda itu ya, memang berbeda. Visi misi itu tidak ada urusannya dengan legalitas kan, ijazah ini ada urusannya dengan legalitas. Yang mana ijazah itu tadinya bisa diakses secara umum, sekarang ini mau ditutupi. Lah bagaimana kalau seperti itu kita bisa mengetahui bahwa seseorang ini memang benar di dalam klaimnya, bahwa yang bersangkutan ini telah menempuh pendidikan, jalur pendidikan sekian dan sekian begitu. Ini menjadi permasalahan, makanya dipermasalahkan, makanya pada akhirnya diralat ini. Jadi bukan terkait karena Pak Jokowi digugat ijazahnya, Mas Gibran juga digugat ijazahnya. Tidak ada, ini berlaku untuk umum semua peraturan data siapapun, karena siapapun nanti juga bisa dimintakan datanya ke kami. Oke sebentar, ini berlaku untuk umum, iya setelah ini. Ya, yang mana ini belum pernah dipermasalahkan dari zamannya pemilu reformasi kita 98 nggak pernah dipermasalahkan masalah ini. Ya orang bisa apa namanya menuju kepada siapa saja permasalahannya, kan tidak pernah ada yang meragukan tuh. Baru sekarang ada yang meragukan itu. Jokowi kemarin tidak ada yang meragukan presiden-presiden sebelumnya. Nah kami kan mengatur dokumen data yang di kami. Sementara itu kan ada hal yang harus atas persetujuan dan juga karena bersama. Demikian teman-teman, terima kasih. Itu misalkan dikip ya Pak, semuanya dikip gitu nanti memang Tidak ada dikip. Anda boleh minta, tapi ketika KPU harus memberikan ada prasyarat untuk data tertentu. Misalnya KTP kita itu kan ada NIK-nya, nggak boleh kita menyebar NIK. Betul itu. Kan begitu. Betul, karena itu nanti bisa dipakai untuk tindak kriminal. Seperti itulah. Termasuk rekam medis misalnya gitu. Ada yang spesifik di pengaturan undang-undang itu. Nah itu betul. Tapi kenapa ijazah mau dimasukkan? Itu yang menjadi permasalahan. Titik permasalahannya itu di situ. Kalau itu sudah dari dulu orang sudah tahu. Itu sudah common sense lah ya. Mana yang dianggap bisa harus persetujuan. Persetujuan berarti persetujuan capres terkait gitu ya. CV Pilpres kemarin kami langsung sampaikan CV termasuk visi misinya. Silakan dilihat pada jejak-jejak. Ya iya, kurikulum vitae itu tidak perlu ditutupi. Lawang dia bisa dikarang dan tidak akan ada yang mau permasalahkan dan tidak bisa diverifikasi. berarti enggak. Sih enggak. Daftar riwayat hidup kan maksudnya. Oke ya. Itu berarti persetujuan capres terkait. Sebentar, daftar riwayat hidupnya enggak, tetapi validasinya ditutup begitu. Nah ini yang tadi saya katakan, bisa ada kemungkinan main KPU di situ, bisa ada kemungkinan. Saya katakan demikian ya. Enggak, kalau hal-hal yang tidak menyangkut data-data yang diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi itu ya akan kami Oke, itu selesai ya. Nah, ternyata kan tidak lama dari situ, nih ternyata langsung dibatalkan karena memang bermasalah. Dan saya lihat perasaan saya lagi ya. Perasaan ini Mak, saya tidak memiliki bukti apapun. Cuman ini mah perasaan saja. Ini ada kekuatan yang menekan Bapak ini agar membatalkan hal itu. Lihat saja dari mana? Dari raut wajah. Saya bukan ahli membaca raut wajah, bukan. Ini mah perasaan saja, begitu. Yang kita anggap penting misalnya Komisi Informasi Publik karena berkaitan dengan data-data, informasi dan seterusnya. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk
membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan Oke. KPU. Selanjutnya, Sebentar, kita harus tepuk tangan dulu ya. Apapun yang menjadi pertimbangannya, kami memutuskan lah, dari awal juga siapa yang punya ide mau mengeluarkan ijazah dari data yang bisa diakses publik. Ya kemudian sudah rame, padahal yang demo nggak ada. Ini udah habis, kekuatan Jokowi itu sudah habis. Ini kayaknya ya, ini mah saya tidak mengklaim apa yang saya katakan ini benar, tidak. Cuman ini malah seru-seruan aja, baca-bacaan politik begitu ya, seru-seruan aja. Ini lirik kanan lirik kiri udah nggak ada teman, ya udah nggak ada teman, bisa jadi repot sendiri begitu. Dan entah apa kartu yang ada dipegang oleh orang lain tentang KPU begitu, saya tidak tahu. Cuman melihat hal ini saya bahagia. Saya sebagai masyarakat sipil biasa yang tidak bermain politik, tetapi ada keresahan yang mana keresahannya langsung terjawab hari itu juga, cuman selang 1 hari begitu. Ini kita patut aplaus, acungi jempol ini. perlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku. Teman-teman sekalian, demikian konferensi pers atau pernyataan media yang kami bisa sampaikan sebagai bagian dari langkah kami untuk menerima masukan dari masyarakat, menerima kritikan dan juga saran perbaikan untuk kemudian kami melakukan langkah-langkah lanjutan yang tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Ini anomali dari KPU itu ya, ramai masyarakat, ada kritikan, cepat tanggap. Padahal kalau kita lihat pemilu-pemilu sebelumnya, itu kurang apa kritikan terhadap KPU itu? Kurang apa? Banyak sekali dari partai politik, dari pejabat-pejabat, dari pengamat politik, dari masyarakat biasa, kritikan terhadap KPU. Tapi mereka itu santai sekali. Ya. Ini masalah mereka itu banyak, masalah KPU itu. Sekarang dapat tekanan seperti ini saja, sudah langsung berubah haluan ya. Yang mana tadi saya katakan sekali lagi, ini bentengnya Jokowi ini runtuh, sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aja Pak napasnya. Napasnya biasa aja ya. Tarik nafas. Ada pertanyaan atau cukup? Kalau ada teman-teman yang tanya, silakan. Kalau cukup, nggak apa-apa. Oh, ada satu. Kalau boleh ada lagi? Izin. Oke, Satu aja. Izin Singgi dari kompas.com. Oke. Setelah dicabutnya keputusan ini, berarti yang berlaku nanti apakah akan dibuka ke publik dokumen yang 16 itu atau berpedoman pada apa gitu? Mungkin diperjelas. Terima kasih. Ya, kita tetap memedomani pengaturan-pengaturan terkait, misalnya berkaitan dengan pengaturan di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, bagaimana prakteknya nanti? Misalnya berkaitan dengan klausul yang diatur di pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 14 nomor 2008 tersebut, misalnya informasi yang dikecualikan itu bisa dibuka antara lain karena pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Kami dalam proses pendaftaran calon presiden, wakil presiden, termasuk calon kepala daerah, itu ada formulir yang isinya permintaan persetujuan ya untuk disampaikan ke publik. Karena situasi saat ini itu bukan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden, kita menghadapi situasi yang baru. Atas dokumen-dokumen yang lama, bagaimana kita kemudian
meminta para pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Ini yang kemudian kita butuhkan langkah-langkah untuk berkoordinasi dengan lembaga lain, misalnya dengan Komisi Informasi Publik tadi pusat. Nah, sebetulnya nggak perlu ya. Cuman kalau misalkan sampai ada integrasi begitu ya di dalam bagaimana sistematika untuk membuka data-data yang memang mau dibuka begitu, yang boleh dibuka ke publik, itu ya bagus-bagus saja supaya jelas begitu. Tetapi sampai sejauh ini ya tidak pernah, sebelum ada kejadian Jokowi ini tidak pernah ada yang memasukkan ijazah itu sebagai dokumen yang disclosed, yang tidak boleh ditampakkan kepada orang lain, nggak ada. Beda lagi tadi dengan riwayat kesehatan, kemudian KTP di situ ada alamatnya, kemudian ada nomor induknya. Riwayat bisnis ya, itu lain lagi ceritanya. Kalau itu memang itu common sense, nggak bisa ya seperti itu dipinta oleh publik lah. Tiba-tiba misalkan ada kayak kemarin ya Pak Nadiem Makarim misalkan menjadi menteri, kemudian itu pakai KPU nggak sih? Ya terserah lah ada pakai KPU atau tidak. Tetapi misalkan ini secara secara perundangan datanya itu semua tentang beliau bisa di open public begitu ya, open access, ya nggak make sense juga kalau demikian begitu, karena memang dari awal payung hukumnya sudah ada lah. Payung hukumnya sudah ada, ngapain diutak-atik? Setelah diutak-atik malu sendiri. Kemudian juga misalnya pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, misalnya apa makna pendefinisian dari pengungkapan itu, apakah pertama terbatas pihak pemilik data atau lembaga negara yang memiliki otoritas seperti putusan kepolisian, pengadilan dan seterusnya. Nah, ini yang kami harus koordinasikan berkaitan dengan pemahaman yang lebih komprehensif. Jadi kami kembali memedomani undang-undang terkait yang mengatur soal pengelolaan informasi, mana yang serta-merta, mana yang dikecualikan. Demikian teman-teman sekalian. Oke. Ya, izin, terima kasih. Saya Rohman dari Tirto. Ingin menanyakan apakah sebelum ada keputusan untuk pencabutan ini, apakah memang ada diskusi dengan pihak terkait, misalnya dari pihak istana ataupun dari DPR misalnya? Ya, teman-teman, tidak ada diskusi Mas Rahman dari pihak yang tadi disebutkan. Yang ada istilah uji konsekuensi. Sebentar ya, karena nggak bakalan ngaku begitu. Kalaupun ada ya kalau kita mau percaya percaya, enggak juga ya orangnya entah ini psiko apa tidak. Enggak lah, nggak psiko, susah sekali cari psiko. Cuman nggak tahu lah. Yang banyak kemudian di internal kita bahas dan kita merasa perlu mendapat perspektif dari pihak lain juga untuk kemudian memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh berkaitan ini. Jadi ini murni bagaimana kita mengelola kemudian memperlakukan data-data yang ada di kita dalam situasi saat ini. Jadi bukan untuk mengatur pemilu 2029. Sebentar, kalau memang itu benar-benar murni, kenapa sedari awal sudah mengatakan ijazah termasuk? Tuh permasalahannya. Kalau itu benar-benar murni. Kalau benar-benar murni begini, kami ini memerlukan penjelasan mengenai apa-apa yang boleh dibuka ke publik dan apa-apa yang tidak, karena sampai saat ini itu tidak definitif. Maka dari itu kami memerlukan untuk memanggil atau berdiskusi dengan beberapa pihak terkait untuk memastikan hal ini. Nanti ada yang nanya ijazah bagaimana, itu juga akan kami tanyakan dan itu akan kami urus begitu. Nanti kemudian riwayat bisnis bagaimana, itu juga akan kita akan kita urus juga, akan kita proses juga. Kita belum ada upaya ke sana begitu, karena ini adalah untuk menjadikan sesuatu yang tidak definitif menjadi definitif. Kan itu kalau mau dari awal. Makanya orang-orang mau ngomong apa, karena kamu itu KPU dan kamu itu memiliki kepentingan salah satunya untuk memiliki kejelasan di dalam dokumen apa yang bisa open public, mana yang tidak, maka apapun yang diomongkan oleh masyarakat nggak usah didengar. Begitu seharusnya kalau memang dari awal ini murni. Lah ini Mas dari awal mengatakan ijazah itu akan dikecualikan begitu. Lesson dari awal ngomongnya kayak gitu. Makanya jadi ada permasalahan, jadi ada kecurigaan, jadi ada kegaduhan lagi. Untungnya nggak lama.
Ya, ada apa? Itu yang menjadi permasalahan. Karena selama ini biasanya KPU itu kalau sudah ada satu wacana lolos terus, gol begitu ya. Hampir semua hal yang saya saksikan selama pemilu-pemilu itu. Ini murni bagaimana pengelolaan data ini. Hal-hal yang berkait ada kekurangan dan lain-lain itu kami ingin segera perbaiki, dan teman-teman sekalian, sebagai akhir dari konferensi pers pada siang sore hari ini, kami dari KPU juga mohon maaf atas situasi keriuhan yang sama sekali tidak ada pretensi sedikit pun di KPU untuk melakukan hal-hal yang dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu. Nah, ini stressing pointnya nih. Tidak ada sedikit pun pretensi dari KPU untuk melindungi pihak-pihak tertentu. Ini stressing pointnya ya. Seluruh peraturan KPU yang kita buat berlaku umum, berlaku untuk siapapun tanpa pengecualian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nah, ini berlaku untuk siapapun. Satu dulu ya, tidak ada pretensi untuk membuat keributan, tidak ada niatan untuk melindungi siapapun. Dan keputusannya nanti berlaku umum. Iya, berlakunya umum, tapi momennya menguntungkan bagi beberapa pihak tertentu. Ini yang makanya harus ada di setiap negarawan itu harus ada. Jadi kalau misalkan kami tidak ada niat untuk membuat kegaduhan, lah kamu itu mikir apa enggak begitu? Orang lagi ramai ijazah, mau memasukkan ijazah sebagai data yang tidak bisa diakses oleh publik. Kan lucu kalau tidak ada pemikiran ke sana itu. Ini enggak bakalan ribet kok, orang Indonesia itu husnuzon semua. Masa kayak gitu pola berpikirnya, ini Bapak cerdas ya. Masa seperti itu? Ya harus ada dong pemikiran ke sana, kemungkinannya. Harus ada kemungkinannya. Ini kalau kita bikin sekarang dalam permasalahan Pak Jokowi dan Gibran ini sedang dipermasalahkan ijazahnya, akan menjadi rame nih. Kita tunggu saja, lawang pemilunya juga masih lama begitu. Kan bisa seperti itu sebetulnya. Lah kemudian kalau misalkan tadi alasannya kalau ini sudah keputusan juga berlaku umum, yang mana itu dijadikan argumen bahwa ini tidak ada melindungi siapapun karena keputusannya nanti berlaku umum. Iya, sekali lagi saya katakan, keputusannya berlaku umum, tetapi momennya itu menguntungkan bagi sebagian pihak. Demikian ya. Nah, ala kulli hal, dari apa yang saya lihat dari kemarin-kemarin ini crumbling nih ya. Saya lihat itu sudah mulai rontok nih Pak Jokowi. Cuman tadi ada kaget tadi malam begitu atas pernyataan KPU yang pertama tadi. Cuma ternyata kagetnya tidak lama, alhamdulillah, soalnya sudah selesai. Nah, ini makin menguatkan ya. Nggak lama kok kekuasaan itu, nggak lama. 10 tahun ya, 20 tahun berapa? Pak Soeharto berapa? 32 tahun. Akhirnya kan selesai juga tuh. yang generasi Gen Z sekarang mungkin nggak kenal sama anak-anaknya Pak Harto itu, apalagi sama cucunya begitu ya. Itulah dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari dunia yang merugikan, dan mudah-mudahan dunia ini menjadi ladang bagi akhirat yang bagus, yang baik. Allah taala a'lam bissawab. Makmurlah Indonesia, makmurlah warganya. Allah taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.